Si Mamang Podcast mantun bagai orkes, sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio, tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi, Hatam as a coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan, tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan. Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Mamang Podcast mantul dengan oces, sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash, penuhi semua request kami beres. Si Mamang Podcast mantul bagai orkes, sekali tak tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, bobotoh, maungers, ketemu lagi di Si Mamang Podcast, dan kali ini spesial banget ya. Jadi setelah kemarin terakhir kita podcast bersama tim peneliti dari Unpad. Ya, ini ada waktu itu Prof Kunto ya, terus juga Pak Dr. Miftah. betul, dan kita juga mengikuti perkembangan yang ada lah. Ya. itu dia. Apalagi Dinamikanya ternyata setelah itu juga ada terjadi gitu ya. Kemudian juga kita akhirnya memenuhi keinginan dari Maungers, dari Bobotoh juga yang di kolom komentar banyak. Jadi hadirkan biar lagi. berimbang gimana nih versi 36 PS. Nah, Wah, kita ini langsung dia. datangkan Langsung kita hadirkan. dan malam kita hari ini. bertamu punten ini datang ke Askot PSSI Kota Bandung, dan sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Taufik Fatur Rahman. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Kumaha kabarna Pak Haji, Daman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kita mampir betul dibilang sama Mangzi barusan sedang berada di kantor Askot PSSI Kota Bandung ya Pak Haji ya. Betul. Ini kalau kita flashback juga ke beberapa tahun ke belakang, dulu ini adalah kantor Persib juga kan? Persib. Kantor Persib. Betul, dan Persib. terlihat ini Pak Haji di belakang tuh foto-foto Iya. ini ya. Ini Foto-foto para sesepuh para Persib, sesepuh Persib. mulai Ada dari Pak Pak Suratin, pendiri PSSI itu. Betul, pendiri PSSI Pak Suratin. Otto Iskandar Dinata, Pak Iskandar, Pak kemudian Munadi, Pak Munadi. ya, tokoh-tokoh yang Betul. Lengkap Dan semua yang ya. kealaman sama saya mah sampai sini berarti waktu Pak Ateng, Mateng, Pak Ateng Wahyudi, kemudian Pak Tarmana, Iya. lanjut pada Darusada. pada ada. Iya. Ya, dan juga sedikit kita kasih tahu sedikit ya backgroundnya Pak Haji Taufik ini memang salah satu budayawan Sunda, terus juga mantan ketua harian Persib, ketua bidang amatir Persib juga, terus juga ketua Panpel, manajer Persib Junior, dan pemilik dari PSIP Bobotoh Ya. dan juga Maungers Ya, ya. betul. Jadi punya sejarah panjang juga berkecimpung soal Persiban ya Pak Haji. Jadi kalau di apa Di Black ya Pak Haji. di black biru darah Batur mah Dari darah biru teh iya. Batur mah getih beureum, Pak Haji mah biru. biru bukan ke Persib Darah gitu. biru. Pak Haji lamun hatena dikeluarkan teh logo Persib. Iya. Nah, Berarti total Pak Haji ti ngawitan terjun ke dunia olahraga Persiban total saberapa tahun Pak Haji? Kapungkur teh. Dugi ka ayeuna, belasan tahun. belasan tahun. Jadi asal mulanya itu saya ikut produksi sinetron Inahong di Bojong Rangkong. Oh iya Inahong di Bojong Rangkong. Kebetulan istri saya menjadi salah seorang pemerannya, Ibu Kades. Mohon. Nah, sering bertemu dengan Kang Ading, sutradaranya Kang Ading itu pemilik IPI. Oh, Waktu itu IPI ada di divisi 1, divisi satunya Persib. ya Persib. Sok cenah urus lah, geus merewe IPI teh gitulah. Jadi sejak itu saya terjun. tahun berapa itu tuh Pak Haji? Ya pertengahan tahun 90-an. Pertengahan 90-an ya. Sampai 90-an. Karena 99, 8, 9 sebenarnya saya udah di sini, udah di Persib.
tahun 2000 kan saya jadi manajer Persib Junior. Ya, ya. Tahun 2000 itu. Ya. Tapi kalau IP-nya sendiri mah memang punya sejarah panjang juga ya Pak Haji. Didirikan tahun 48. 48 ya. Jadi kebetulan nih ada bendera-bendera Bendera. 5 di antara 36 anggota PS, ya. PSSI Kota Di antara Bandung 36, ini yang boleh termasuk bilang tua. tertua. Ini Uni 1901 berdirinya, Sidoli 1903. Ini Diana nih, yang ikut mendirikan ini, Yang ikut mendirikan BIPB ya? BIPB Diana itu. Ini Uni ya. Uni ya. 1903 ini ya. 03 ya. 1903. Iya. Ini si Doli. Ini Joli sama. Wah, si Doli ya. Sama. 1903. Logonya sih kayak logo klub Liga Jerman ya. Iya. Hoffenheim. Nah ini Diana, yang waktu episode kemarin sempat kita bahas juga ya Iya. beberapa kesebut-sebut ya. kesebut-sebut nih Diana. Diana. Dan ini mengilhami Kus Plus. Oh iya, Lagu benar. Ada- Diana kekasihku tuh ya kan? Iya. Kekasih kode iya iya. Ini ikut di BIPB yang BIPB tahun 1919 ya, Pak Haji ya. Nah, IP itu IP. 1948. 1948. IP Geger Geger Sunda lah, Sunda. dulu punya perusahaan Pak Haji. IM ini Indonesia Muda. tahun 56. Tahun 56 ya, IM Indonesia Muda. Indonesia Muda ya. Ini di antara 36 PS itu tadi ya, Ya. Pak Haji. Di antaranya yang 5 ini yang tertua. Betul. Betul. Nah, kita kembali lagi ke inti mungkin obrolan Ya, kita betul, malam ini, betul. Pak Haji. Setelah episode Si Mamang Podcast yang lalu membahas seputar naskah akademik yang digagas oleh tim peneliti ya dari Ya. Universitas Pajajaran. Dan sudah dipublikasikan juga. Sudah dipublikasikan. Mungkin beberapa bobotoh dan Maungur sudah membaca semua Ini hasilnya. saya bawa ini buku naskah akademiknya gitu kan. Ada ya. Ya, belum lagi kami pingin flashback dulu deh Pak Haji. Kayak Ya. kemarin apa sih hasil pertemuan dari 36 PS dengan PT PBB di tanggal 4 Januari kemarin? Tanggal 4 itu ada pertemuan ya Pak Haji. Ya. Tanggal 4 itu begini. Saya sudah berhenti mengurus bola, ngurus IP maksud saya. Udah diserahkan ke anak saya. Mungkin terakhir saya ngurus bola itu 2009. 2008 kan 2008 kan diserahkan ke PT PBB. Ya. Setahun kemudian saya berhenti. Baru kemarin turun gunung lagi gitu. Saya sedikit terkejut. Kenapa ini ada yang sembrono lah gitu kan, tiba-tiba ingin merubah tanggal lahir Persib. Saya kebetulan bersahabat dengan salah seorang guru besar Unpad, Ya. Ibu Profesor Nina Lubis. Ya. Ini belum rame-rame di Ascot ya. Ya. Saya nge-WA ke Ibu Nina karena menyaksikan catering dilaksanakan oleh Persib ya akhir Desember. Ya. Ya, jadi buku ini diterima oleh PT PBB dan spontan waktu itu PT PBB mengagendakan tanggal 5 Januari itu ada semacam perayaan pertama Persib berganti tanggal lahir. Saya kaget. Saya WA Ibu Nina, Bu, saya pertemukan dengan Prof. Kunto. Saya ini pelaku sepak bola, tahu persis. Persib itu lahirnya 14 Maret tahun 33. Saya akan ajak beliau diskusi karena mengutak-atik hari jadi Persib itu sama dengan ngahudangkeun maungkeun sare. Demikianlah WA saya ke Ibu Haji Nina lah. Nggak berbalas gitu. Iya, iya. Ya keburu ramai lah jadi. Ya karena mungkin saya udah lama nggak berkecimpung. Saya maksud ke medsos, ke TikTok, ke YouTube, ke apa. Jadi bobotoh itu banyak yang tidak tahu. Hari mana yang naon sih kakak ngomong aja gitu kan. Kan di medsos itu kadang-kadang anak SMP bisa berkomentar lah gitu kan. Iya, iya. Waktu saya tanggal 4, bukan tanggal 4, tanggal 24 kalau nggak salah ada rapat dengan Pak Teddy di PSSI apa Jabar gitu kan. Asprop ya. Saya ngomong, Pak Teddy malah ngobrol gitu. Nah, saya bikin status di TikTok teh. Ya, gue ngajak Pak Teddy mah, saya ngomong ngobrol. Itu komentar yang pertama di konten saya itu,
lain orang kan kumane itu cenah gitu. Ya nggak payah nager lah di apa di. Nah sekarang itu udah sedikit terang gitu kan. Kalau kami itu nggak mempermasalahkan gitu kan karena kita udah menyerahkan Persib ke PT PBB. Istilah Sunda malah mau ngaharu biru deui pek garap, sangkan Persib juara gitu kan. Ya. Orientasinya ke prestasi Betul, aja gitu betul ya. Pak, ya. Ada yang mengatakan, nah 36 PS masih, naon utak-atik Persib kan Persib itu sudah milik PT PBB, betul. Secara hukum masing 36 PS adu gelajar meminta Persib, kita akan kalah. Tetapi punten, waktu itu kami menyerahkan kepada PT PBB melalui 5 komisaris tidak transaksional. Kang Pajari seueur mobilnya, Kakang Pajar, usah aku kumane susuratan mah. Nah seperti gitulah. Ya, Mobilnya milik Kang Pajar, tapi susuratan itu milik Kang Pajar, begitu kan? Ya. Untuk menghilangkan pajak progresif. Jadi Persib itu rohnya, semangatnya, duriata masih 36 PS. Susuratan milik PT PBB. Apakah nanti kami bisa memiliki kembali? Nurani yang bicara. Waktu itu ada yang nawar 50 miliar Persib itu. Dah 30 PS mah mangi cara itu. Silakan aja. Kita pernah 2 kali ada sedikit ribut dalam tanda kutip dengan PT PBB gitu kan. Waktu itu kita berkumpul, malah Pak Jainuri kan mau menyerahkan. Ya kami lah akan mundur gitu kan, silakan. Pak punten, bukan kami menginginkan Bapak mundur. Tapi jangan ada semacam friksi di antara 36 PS dengan PT PBB. Nah maka lahirlah tim 7 waktu itu. Tim 7 itu untuk menjembatani kepentingan 36X pemilik Persib dengan PT PBB. Pak Asep sudah meninggal, salah seorang diganti dengan Ade Hudaya. Nah jadi sampai kapanpun kita nggak mau mengganggu, malah silakan sekarang kan Persib lagi bagus lah posisi 3-nya. Ya. Dar atuh kutak-atik tanggal lahir, hilang konsentrasi atuh. Ya. Dan mereka itu aneh gitu. Ini tim peneliti ya. Kata tim peneliti waktu tanggal 4 kita bertemu dengan Pak Miftah di sebuah hotel di Dago lah. Jadi tim peneliti asalnya merasa tertarik untuk meneliti karena banyak masyarakat yang resah menanyakan tentang harga Persib. Pak Miftah saha nu resah teh. Saya waktu ketua harian itu tiap merayakan Persib itu diramaikan. 2 kali kita nanggap Asep saudara-saudara teh nu resah. Saya bilang waktu itu mungkin yang resah itu Obi Misah. Dan Lisa. Menunggu di sini. Nggak ada. Malah saya di Facebook agak keras. Jadi di Unpad itu ada pabrik Haryadi gitu. Nggak apa-apa kan? Saya tahu produk-produk Haryadi yang digarap oleh dosen-dosen di Polisi Sejarah. Saya pabrik buku bahasa Sunda. Saya nggak marah gitu kan. Di Unpad ada pabrik Haryadi gitu kan. Asal ada uang kita bayar, jadilah buku Haryadi lah. Termasuk saya orang Pagar Ageng membuat Haryadi ke kelompok mereka 150 juta itu. Pak Uce yang punya POPP membuat sejarah Panyalu 135 juta. Mungkin ini bisa 2-3 kali lipat gitu kan. Makanya saya nggak percaya kalau Pak Miftah bilang yang punya inisiatif meneliti itu PT PBB. Kata Pak Glenn, bukan, mereka yang ngasong-ngasong proposal yang mengajukan begitu kan. Ini harus dikelirkan dulu gitu. Tahu dari mana Pak Glenn terhadap Pak Miftah gitu kan. Mereka punya proposal, lalu ditawarkan ke PT PBB, nyangkut lah gitu kan. PT PBB punya keinginan yang lain ya, termasuk berubah logo. Saya orang bisnis, saya orang percetakan. Saya lebih senang kalau Persib dirubah logonya jadi Maung. Muka Maung itu kan bisa macam-macam ya, dibikin kaos itu atraktif.
Tibatan gambar sawah, ayo. Susah sawah mah tuh. Iya, iya. Tapi kan kita ada dua yang harus dihadapi itu. Jadi bukan hanya kita punya clipping koran sifat tahunan, bukan hanya clipping koran sifat tahunan. Yang pertama harus berhadapan dengan 36 PS yang mempunyai data otentik nih. Ya. Yang kedua harus menghadapi PSSI. Karena PSSI mengeluarkan Statuta tahun 1919 ya. Ya. Oke. Nggak bisa itu ujung-ujung dirubah logo dan sebagainya. Kecuali statuta dirubah dulu di Kongres PSSI atau Kongres luar biasa lah. Kita 36 PS sepakat. Jadi saya ujung-ujung lihat di medsos, wah ini ada gathering tanggal 5 gitu kan. Nah makanya waktu tanggal 4 itu udah lama lah gitu kan. Saya ngomong 21 menit, dilihat di rekamannya. Pak Miftah hanya satu kalimat tentang Candi Cangkuang lah berkomentar itu ya. Saya unggah di medsos, banyak yang penasaran atau itu malah diskusi atau cina monolog, ayo setengah jawab itu nah itu kumaha. Oke. Saya tidak menjawab Pak Miftah juga. Ya saya apa lah. Jadi di lingkungan budayawan mungkin saya dianggap tua ya gitu kan. Saya basicnya budaya, saya pemilik IP, saya mantan Persib. Kenapa ada orang yang tiba-tiba ingin merubah tanggal hari jadi Persib, saya tidak dikasih tahu gitu. Malah di podcast si Mamaung kan Pak Kunto bicara kan. Buat apa menggunakan 36 PS? Atau mereka tidak paham dan mereka tidak mengalami hidup di masanya. Masa gegabah, terlalu gegabah lah gitu kan. Saya tidak menyalahkan tim Unpad ya, tim Unpad itu selayaknya mereka itu terus meneliti. Ya, ya. Yang setelah itu PT PBB, saya anggap 3 kesalahannya PT PBB itu. Yang pertama, langsung mengaminkan, puntennya bukan mengaminkan bisa kampanye, langsung menyetujui dan membenarkan naskah ini. Kesalahan pertama ya, Karena sejatinya naskah semacam ini itu harus diuji publik. Beberapa kali didiskusikan lah. Ya, ya. Kesalahan yang kedua PT PBB langsung merencanakan tanggal 5 Januari merupakan pesta perayaan hari jadi Persib berubah tanggal lahir. Ya. Menjadi 5 Januari tahun 1919. 1919. Yang ketiga kesalahan PT PBB ya. Teu nyoplokeun tahun 1818 sampai sekarang masih nempel di kedai kopi jalan apa? Sulanjana. Sulanjana masih nempel. Ganti Pak, baru ganti. Kan? Baru ganti. Baru. Hari lalu, Kapan? 1919, beberapa hari yang lalu baru diganti. Udah ganti mah tuh, alhamdulillah ya karena 2 hari lalu saya lewat masih terpasang gitu kan. Kalau dipasangnya di mana gitu nggak apa-apa. Tapi kan di base campnya PT PBB ya itu otomatis menunjukkan ke Persib. Jadi saya juga aneh Pak Teddy itu. Ditanya oleh wartawan jangan terlalu tergesa-gesa. Kita menunggu hasil peneliti. Ai manehna geus pakai kawas 18 itu kumaha itu. Nah ini kan menarik Pak Haji. Jadi ada perbedaan sudut pandang yang dilakukan oleh PT PBB yang menyimpulkan bahwa Persib ini adalah 5 Januari 1919, sementara 36 PS ini menilai bahwa BIVB ini adalah cikal bakalnya Persib gitu. Yang kita sama-sama ketahui berarti kita masih mengaminkan lagi, masih menyepakati bahwa Persib ini hari jadinya adalah di 14 Maret 1933 gitu. Ya enggak begini. Kami 36 PS tidak pernah menyatakan bahwa BIPB itu cikal bakal Persib. Jadi kami hanya menyarankan kalaupun PT PBB mau merayakan ulang tahun BIPB 5 Januari 1919, sebut saja BIPB itu cikal bakal Persib. Saran kepada mereka, bukan kami mengabli, kami yakin kepada sesepuh. Betul. Dan mungkin menarik pada saat ada beberapa dokumen-dokumen ataupun arsip lama Pak ya, yang kemarin juga sempat saya lihat beberapa di antaranya seperti kayak
ADART ya, Betul. dan juga keputusan Kementerian Kementerian ya. Hukum dan segala macam yang juga memang ada menyebutkan bahwa Persib didirikan di 14 Maret itu ya Pak Ji ya? Ya. Jadi gini, yang saya tangkap, mengapa tim peneliti berusaha untuk merubah tanggal jadi Persib ya, termasuk ini Atep juga nih, yang nyusun main bal gitu kan. Kalau Atep kan ini 18 Maret 47, Ya. Atep itu kan, ini tergesa-gesa kalau mengarang buku itu jangan mengkerucutkan pendapat pribadi gitu kan. Bagus kalau isinya itu. Jadi yang dipertanyakan oleh mereka itu ada dua. Kenapa Persib berdiri tahun 33 sedangkan Persib ikut berdirikan PSSI tahun 30? Nah itu. Ya. 19-20 April ya di Mataram di Jogja gitu kan. Jadi kan pura-pura bodoh mereka itu. Jadi yang berangkat ke Jogja itu bukan Persib, tapi BIPB. Yang berangkat itu Gatot Mangkupraja. Nah ada netizen yang, Cadang Aco bukan Gatot, Atot, bukan. Ada Gatot, ada Atot. Kalau Atot itu ketua BIPB, itu anaknya pahlawan Dewi Sartika. Yang punya sekolah di Kautamaan Istri. Mengapa BIPB pertemuannya sering di tempat tersebut? Karena lokasi tersebut milik ibunya gitu kan. Atot namanya Pak Atot, Pak Gatot beda lagi, tokoh pergerakan. Jadi yang berangkat ke Jogja itu Gatot Mangkupraja tahun 30 lah gitu kan. Nah, BIPB kan 14 Maret 33 fusi dengan NFB, jadilah Persib. Pertanyaan kedua dari mereka itu, kenapa dalam 1 tahun tidak pertandingan? Karena mereka hanya clipping, modalnya itu clipping. Ini ada dari buku yang ditulis Pak Nurdin Halid ya. Jadi ini ada. Ya, ini data yang dimiliki Pak Taufik ya. Betul, ini ada buku yang ada di PSSI Pusat. Jadi disebutkan ya nanti di close up. Ini tahun 33 di Surabaya ada pertandingan, ya. Itu yang juara pertamanya itu FIJ, bukan Persija. FIJ itu ya? FIJ. PIJ. PIJ ya. Yang kedua Persib. Yang ketiga SIPB Surabaya. Persibaya. Mereka itu masih berbahasa Belanda. Dan ini di tahun 1933. 33 yang Atep katakan, yang Miftah katakan. Monyet saya pertandingan waktu itu, saya belum dapat buku ini. Oh ya ke soream saya pertandingan. Gitu. Ini tertulis oleh bukunya Pak Nurdin Halid. Nurdin Halid, ada buku sepak bola mempererat persatuan kesatuan lah gitu Ya, kan. ada ya semacam kejuaraan ya. Iya. Dari tanggal Kalau 54-nya justru di Bandung dilaksanakan. Mungkin pialanya ada di sana tuh. Kan kita punya Tuh, koleksi. ada galeri piala tuh. Piala. Dari tahun 40, 50, 30 ada di sana gitu kan. Sebagian ada yang menjual. Dan sayang. sedangkan data yang dimiliki Pak Taufik ini tidak tertulis di naskah akademik ya, Pak Haji. Nggak ada, mereka itu tahu dari mana, mereka itu bukan pelaku. Bukan pelaku. Dan ini yang peraturan dasar itu tadi yang Nah menyebutkan- ini. Jadi jadi zaman dulu itu tidak serta-merta kita mendirikan hari Senin itu diresmikan. Tidak gitu. Saya beberapa catatan saya ya menulis gitu ya. Jadi perlu waktu. Nah, jadi 14 Maret itu 33 ya ikrar. Jadi BIPB dengan NFI itu fusi ya mendirikan Persib, ikrar. Udah sepakat. Karuhur udah pada sepakat. 1433. Kan ada dinamika. Tuh ujug-ujug rapi zaman penjajahan itu ya. Ya. Susah lah gitu kan, pesantren juga kan dibuburak gitu kan. Nah, sampai 18 Maret 34 ada pemberitahuan di sifat tahunan gitu kan. Ya. Baru ada pemberitahuan sifat tahunan. Tapi kalau nyarinya di koran Surabaya ada gitu. Jadi Atep Pak Miftah nyarinya di koran
Sipatahunan itu koran Sunda. Saya 8 tahun terakhir wartawan Sipatahunan itu. Muhammad Kurni itu pimpinan Sipatahunan itu pengurus Persib. Saya Sipatahunan sampai tahun 81 saya wartawan Sipatahunan di Sumatera 41. Jadi saya dengan orang-orang paguyuban Pasuruan saya gaul. Dengan Jaka Suryawan, dengan Sukarno Pratama Mangala, menyerang Pak Karo pakai kaparari itu ya. Dengan Ajam Samsu Praja, pamit tamat apa ke mereka itu. Saya gaul dengan mereka, saya orang Sipatahunan. Malah karena waktu itu saya junior, begitu Sipatahunan bubar, yang lain bawa motor, yang lain bawa televisi, saya bawa arsipnya. Jadi arsip Sipatahunan ada di saya. Yang belakangan gitu kan. Nah, 7 Agustus 54 itu keluar SK. Jadi bukan 5 Mei mengajukannya itu. Jadi Mang Baim ini ya. Pak Ibrahim berangkat tanggal 5 Mei ke Jakarta mengajukan untuk disahkan ke kehakiman. Ini 7 Agustus keluar SK. Jadi ada berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan. Jadi ulah yang ujung-ujung gua itu. Ada jeda waktu dari Ada jeda saat waktu. ikrar sampai akhirnya ada surat Iya. ketetapan ya Pak ya. Iya, nah saya ada catatan lagi ya. Itu Provinsi Jawa Barat itu provinsi yang terakhir mempunyai hari jadi. Itu ada perdanya nomor 26 tahun 2010. Jadi ini bulan 31 Desember 2010 turun SK tentang hari jadi Jabar ditandatangani oleh Kang Hair. Padahal setahun sebelumnya kita udah berkumpul DPR mensepakati jadi tersebut setahun jangan tosan. Iya. Ini logo Kota Bandung Gemah Ripah Wibawa Mukti. Kan SK Mendagrinya tahun 50. Tapi diperdakan oleh Kota Bandung kan 8 Juni 53, 3 tahun. Jadi dari 33 ke 34 1 tahun atuh. Ulah ayah pertandingan kode itu gitu. Kami ini pelaku. Saya tahu persis, walaupun data yang kami sekunder, tapi soheh. Dan ini kan nggak terlalu lama, 33 ke tahun sekarang. Saya lahir 59, ayah saya kelahiran tahun 16, ibu saya 25. Ini satu periode Pak Ading megaul dengan mereka. Saya banyak cerita dari Pak Ading sekunder, tapi Pak Ading primer katanya gitu kan. Nah, 5 Mei itu Mang Baim, Pak Ibrahim, Ketua Persib waktu itu, dengan penulis, sekretaris kalau sekarang itu, Pak Subur berangkat. Ini diantaranya itu, peraturan dasar Persib, nggak akan punya, Pak Miftah itu nggak akan punya. Pasal 1, nama, perserikatan ini diberi nama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, disingkat Persib. Pasal 2, tempat kedudukan waktu dan lamanya berdiri, Persib berkedudukan dan didirikan di Bandung pada tanggal 14 Maret 33 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Udah Persib. Dasar Persib adalah amatir. Lama bulan Mei, nah keluar ini SK. Nah ini penetapan SK-nya ya, penetapan. SK-nya. Ini SK Kemenkumham. Kalau sekarang Kemenkumham ya, dulu Menteri Ya, Kehakiman. kehakiman gitu kan, kehakiman. Ini tahun Kehakiman. 7 Agustus tahun 54 nggak punya Pak Miftah pun ternyata mak gaduh Pak Miftah mah. Nah membaca ya, jadi Menteri Kehakiman membaca surat permohonan tertanggal 2 Mei 54 dari Ibrahim Iskandar dan Subur Suraidata bla 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 bla. Nah, memahamkan dan memutuskan untuk negara dan masyarakat, untuk negara ya kan dan masyarakat mengatakan sah anggaran dasar perkumpulan Persatuan Sepak Bola Indonesia Persib yang memilih kedudukan di Bandung sebagaimana anggaran dasarnya dimaktubkan dalam lampiran penetapan ini, dan oleh karena itu mengakui perkumpulan tersebut sebagai badan peserta hukum yang berhak atas nama sendiri menjalankan dan mengalami tindakan yang diperlindungi oleh hukum, mempunyai milik dan mempertahankan haknya di muka dan di pengadilan. Jadi saya banyak ngomong di itu. Ini untuk mempertahankan hak. Dan ini Pak Ibrahim Iskandar ya. Ini doraka dalam orang tuh. Lamun orang ujung-ujung ngaroba itu. Betul. Tanggal 2 tuh. Jadi kuat sekali ya. Kuat. Dan ini kalau orang yang paham, yang mengerti, yang bisa menggugurkan
SK Menteri itu presiden atau perserikatan yang bikin. Kan kita nggak akan merubah. Ya, ya. Dan dokumen ini, arsip ini yang aslinya masih ada dan tersimpan. Ada. Kan mau dibaca-baca ke Pak Miftah. Nah, namun gini Pak Haji, kemarin juga tim peneliti sudah menyampaikan ke kita tim Simamong Podcast bahwa mereka hanya merekomendasikan 6 dari yang sudah diteliti, 6 tanggal dan semuanya dikembalikan ke PT PBB. Betul, saya juga tadi udah ngomong. Jadi tim peneliti itu tidak salah. Dia aja cuma bisnis lah, punya pabrik hari jadi gitu kan. Di catering kan 5. Ayeuna jadi 6 gitu kan. Ya. Yang salah itu PT PBB, yang saya katakan 3 tadi jadi 2 sekarang kalau 19 udah dibuka. Kenapa ujug-ujug mensetujui, membenarkan gitu kan. Iya. Pak Teddy kan orang Malang, Pak Glenn jadi nggak ada, mereka itu tidak paham kultur kesunaan gitu kan. Kenapa ujug-ujug membenarkan ini ya? Katanya harus dikaji. Jadi Pak Miftah, Pak Kuto dan timnya itu nggak salah. Tugas mereka itu meneliti. Ya, dan menemukan fakta-fakta sejarah mungkin Iya. dari 1933 Iya. ke belakang. Akhirnya kan ketahuan gitu Pak ya. Betul, dan kalau meneliti itu harus fokus, 1 hasilnya bukan 6. Gak ribut deh ya tuh. Diambil 1 oleh PT PBB, ribut deh gitu kan. 1 lah. Jadi gini, siapa yang tidak kenal Pak Oto Iskrandinata? Dia itu pahlawan Sunda yang pertama mempopulerkan Pakik Merdeka. Merdeka itu Pak Oto di sidang Pokran. Iya. Jangankan tenaga, raga, dan pikirannya, nyawanya juga dia persembahkan untuk negara. Julukannya aja si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat. Potona ini. Iya. Pak Suratin, meureun lamun aya priksi tentang hari jadi lahir, geus ribut, kolot-kolot urang ya pan henteu. Nah, naonan atuh bukan Dan itu dijaga terus. dijaga dari generasi ke dan generasi. kita percaya karena sejarah soal kepercayaan. Jadi soal kepercayaan dan kita harus tidak sepakat, nggak bisa disepakati, maksud saya nggak bisa semua harus sepakat. Jadi sejarah itu kan ada yang bohong, ada yang nipu juga kan, ada banyak yang nipu lah. Ayo cari cangkuang kita kan cuma 9% materialnya. Disayembarakan, bagaimana kira-kira bentuk cari cangkuang, banyak yang ngirim blog gede ke candi ditambah anti material sebagian. Apakah betul cari cangkuang begitu? Nehi, cek orang India. Ya. Dan tidak usah sepakat. Yang namanya sejarah di Pati Ukur itu ada 9 versi. Wangsakerta ada berapa versi? Sampai menemukan ada naskah palsu karena bahan material yang dibikin naskah Wangsakerta itu dari Daluang. Tahun-tahun sekarang, perang bubat, apakah orang sudah setuju? Enggak, ada yang setuju, ada yang enggak. Kalau betul perang bubat ada, tiraha orang Sunda yang kebiasaan masyarakat pipa majikaneun ke calon mantu itu aya, orang jogrogon cita resmi ke bubat. Aya eta mah. Ya. Untuk memecah belah antara Sunda dengan Jawa, kurang kepancing. Sagala nu goreng patut dijawakeun, borok Jawa, udang Jawa. Bajak Jawa poek. Berhasil. Sampai orang Sunda tidak mau membuat nama bangunan atau apapun juga yang namanya Ayam Buruk, Gajah Mada, sama Majapahit, tidak ada. Begitu kalau kita mau beri nama jalan, ini kan gurame ya, berkumpul lah ikan-ikan di sini kan. Macan, lodaya, gajah, binatang-binatang. Begitu sungai, Serayu, Berantas, Bengawan Solo, jangan Bengawan Solo. Solonya jangan, Bengawan saja, sampai begitu. Oh iya. Jalan Bengawan. Jalan Bengawan. Iya, sampai Padahal kan begitu. Bengawan Solo identiknya. Iya. Pak Haji. Iya, Jalan Bengawan. Kalau sungai, kan Bengawan itu bahasa Jawa, sungai, masa sungai-sungai gitu. Itu saking orang geuleuhna ketiga nama. Ayam Buruk, Gajah Mada, Majapahit, berhasil. Nggak usah sepakat, perang bubat juga gitu kan. Kalau Pak Miftah, kalau PT PBB tidak sepakat ya udah kita sepakat. Dari Karuhun ada SK men. Nah, yang keduanya, yang pertama kalau mau merubah tanggal lahir itu harus berhadapan dengan 36 PS dan juga harus berhadapan dengan PSSI. Karena ada kuota
kuota ada statuta. Ada statuta ya yang Dan statuta tahun 1919 bahwa 7 klub atau 7 perserikatan yang ikut pendidikan PSSI tidak boleh merubah nama, pindah domisili, berganti logo, dan turutannya termasuk tanggal lahir. Dulu kan Persib boleh dipindahkan ke Purwakarta. Makanya saya ikut kongres, saya mewakili Persib waktu itu, kongres PSSI waktu Nurdin terpilih, saya wakil Persib dengan Hardi Maksud. Di Purwakarta kan orang teh, dulu teh. Lamun tidak ada statuta gitu mah, orang teh malah boga Persib, pindah kemana. Jadi mungkin itu melogo atuh dibandingkan jeung Manchester jeung duh kalah di luar mah. Ya, ieu mah urang ngatukeun Persib we. Kang kieu nya ayeuna PT PBB beranggapan bahwa Persib itu lahir 1919. Kang Pak Jadi teh lahir tahun sabaraha? 89. Nah, atuh jangan jawab tanggal lahir Aki atuh. Oh iya bener ya. Bisa jadi ya. Ya, sok. oh, no. Tahun berapa Kang Pajar? Abi lahir 8 genap. Kenapa tidak nyebutkan tanggal lahir Eyang? Kalau ditanya tanggal lahir Persib, ya 33. Ulah 1919. Nah, saya kasih solusi Nusa berapa? Cikal bakal Persib. Cikal bakal Persib. Dan banyak cikal bakal Persib teh. Bukan hanya sifat tahunan saja. Kenapa kita tidak cari naskah yang lebih tua? Misalnya ada naskah tahun 1518 siksakan yang karesian. Kok tek-tak dirinya? Sugan ayam yang baru nunggu kalapa. Nah, gitu. Oke. Berarti merunut ke perjalanan sejarahnya memang cikal bakalnya sudah ada di Tahun 1919. Adanya BIPB, Ya, jadi apa ya? cikal bakal teh padahal Diana ikut mendirikan BIPB. Ini Diana kan ayah ya BIPB. Ya, Diana betul, salah satu Kan bond ya. BIPB yang dimaksud oleh tim peneliti menjadi bahan pergantian tahun lahir mah yang tahun 5 Januari 1911 itu berbeda dengan yang berdiri belakangan. Namanya juga kan I-nya itu Inland, I-nya Indonesia gitu kan Ya, berbeda. ada dua ya. Da BIPB 1919 teu kacaritakeun deui. Langsung kana kotak. Ya. Belum lagi kita juga nemuin sebuah menyebutnya kayak poin-poin, ada tulisan dari M Ahwani, ini mantan sekum Persik juga Ya. di Facebook. Pak Ahwani ya. Menuliskan gini, kurang lebihnya ya saya bacakan nih. Dalam naskah akademik yang disusun oleh tim peneliti, kita tidak tahu bahwa tim ini cukup punya dokumen penting seperti buku pedoman dasar dan rumah tangga Persib tahun 1954 yang tadi dibacain sama Pak Taufik. Tim peneliti tidak memahami perbedaan sejarah pembentukan Persib dengan perserikatan PSSI lainnya. Contohnya Persija yang berubah nama dari VIJ sedangkan Persib lahir dari peleburan atau fusi PSIB atau BIVB dengan NVB. Dan terakhir yang tadi sudah disampaikan bahwa PT PBB tidak bisa memutuskan hal yang prinsipil seperti perubahan hari jadi Persib tanpa terjadinya mufakat bersama Askot PSSI yang Iya, tadi disampaikan begitu. sama Pak Haji Taufik. Begitu. Ya kira ini analogi dinya. Acara depan Persib teh geus milik PT PBB. Nah, dirubah tanggal lahir 36 PS makin ribut. Kang Pajari menjual mobil ke Kang Pajar. Mobil tahun 2000. Cek Pak Haji teh, Kang Pajar dah mobil teh lain 2000 atau tahun 75. Ribut kan? Dirubah tahunnya ya. Jadi bisa saja yang ribut teh yang beli mobil atau saya pemilik pertama. Atau minimal yang punya mobil ngomong ke saya, "Kang geuning mobil teh 75, ieu urang terjadi bareng-bareng." Bareng atuh. Ulah sasoranganan. Ya, walaupun nanti akan mentok hasilnya. Ya, tetap kami mah. 14 Maret 33. Berarti dari hasil kemarin obrolan di tanggal 4 itu ada satu kesimpulan mungkin Pak, atau ada satu hasil. Ya, Kang Dadang aya ieu kantong merchandise Persib da, tapi ka dieu. Tah. Cik, padang urang mainkeun ieu. Jadi pada tanggal 4 Januari 2024 kami bertemu, saya mewakili 36 PS dari PT PB ada Pak Teddy, juga ada dari komisaris 2 orang, Pak
Jainuri dengan Pak Koswara. Saya menanyakan ke Pak Teddy, apakah besok tanggal 5 itu jadi tidak PT PBB mengadakan Perayaan gitu. perayaan perubahan tanggal lahir Persib lah gitu kan. Besoknya ada seorang komisaris PT PBB menelpon gitu kan. Jadi mohon izin lah kepada 36 PS. Kami tetap akan merayakan, tapi bukan perubahan hari jadi. Kan terbukti kan, yang pertama festival musik, yang kedua pameran foto, yang ketiga pemberian santunan kepada mantan ya, kepada mantan. Kami juga memahami antara 4 dan 5 itu nggak ada jeda waktu. Mungkin gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, ya grup musik sudah dibayar, silakan saja. Nah, tapi pada kenyataannya kami juga memahami, mungkin mereka sudah mempersiapkan tanggal sebelumnya gitu. Jadi ada pernak-pernik ini ya. Nah, jadi ini harganya 1.050.000. Nah, ini ada jersey baru lah gitu kan, jersey baru. Mereka udah menghilangkan tiga-tiganya. Yang tiga-tiga di sini ada 105 ya. Jadi penasehat hukum kami di 36 PS menginginkan agar ini disomasi. Saya bilang nggak usah lah, mereka udah tanggung nyablon, bagikeun we lah, jadi ganjaran aja, ganjaran gitu kan. Nah ini kaos ya, ini udah mengarah ke 1919. Yang ini topi tuh udah 105, udah mengarah gitu kan. Ini juga ada sertifikat bahwa ini asli lah. Ini sudah mengarah ke 1919. Tapi uniknya ini kantong ini mungkin dicetak belakangan atau waktu tanggal 4 belum selesai, gantilah bisa ribut lah. Ini tetap 33 resip itu. Malah di sini ada ini, ya. Tuh Sejarah. ada sejarah Persib. Ini PT PBB yang bikin loh, yang dibagikan di tanggal 4 itu, tanggal 5. Tuh, sebelum lahir nama Persib pada tahun 23 di Kota Bandung berdiri Bandung Inland Football Bond (BIPB). BIPB ini merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu. BIPB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan lain bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (PSIB) dan National Football Bond (NFB). Pada 14 Maret 33, kedua klub itu sepakat melebur diri dan lahirlah Persib. Ini kan PT PBB yang bikin. Tercatat di sini. Jadi sepertinya sudah tidak masalah. Iya. Jadi apalagi yang mesti dipermasalahkan? Mereka juga sudah begini. Ini semacam ya, mereka juga mendeklarasikan bahwa di 14 Maret ini adalah hari lahirnya si Persib. Hari lahirnya Persib. Udah diakui. Jadi kita sudah memberikan pencerahan kepada PBB siapa tim peneliti, bagaimana kerja mereka. Mereka juga paham kan. Tidak hanya sepihak lah gitu. Mereka berpikir, oh berenang kita sih Taufik kita ngomongnya bener dianggap lah gitu kan. Jadi masalah ini mah udah geus kagok nyablon atuh. Keun bae lah. Keun bae. Iya keun bae Pak Haji, bios hilap gitu kacana ku abdi. Bios Pak Haji. Jadi begitu. Saya abdi mohon Pak Haji. Oke ya. Nah, Pat santel berarti atunya. Udah santai Pak Haji, emang nggak apa-apa. ya. Tanggal berapa ya? 4 hari yang lalu saya ketemu dengan Pak Dada. Tim 7 silaturahmi ke rumah Pak Dada, ya saya kemukakan. Jadi kami ingin bertemu langsung dengan Pak Glenn. Jangan tadi aja, nggak akan apa. Jadi waktu itu kami menyerahkan, memandatkan kepada 3 orang. Yang akhirnya jadi 5 orang lah gitu kan. Itu ada semacam klausul U18 itu harus dibina oleh Askot. Sekarang kan dipegang sama mereka gitu kan. Terus ini yang 36 PS itu apa kerjanya itu? Masa bebenyit tunggu usia dini 13, 14, 15, 16. Ya. Dan ini sebuah kebodohan bagi PT PBB-nya.
lamun pinter, bantuan pendanaan askot, sok bina pemain muda, kayak bakal murah kontrakna. Mau Ada potensi miliar-miliar, unggul ya. Potensi unggul pemain-pemain OI Iya, di bonusan lah sok. Bina di dia teh. Dan beberapa pemain Persib yang ada saat ini juga hasil binaan dari Hasil beberapa binaan. 36 PS ya, Ya, kalau dari- kita lihat. Dari sejarah ini banyak yang menyumbangkan. Saya IP ya yang hafal mah ya. Pak Thohir itu dari IP. Dari iya, Pak Thohir, Yoce Oro. Yang bawa Persib juara Tantan Elput. Iya. Iya. Tantan Elput ya? Betul. Elput Putih. Ferdinand, Ferdinand Sasko. Sinaga, Sasko. Banyak. Atep Atep Uni. Uni. Atep Uni. Atep Uni ya. Banyak di PS. Pak. Malah dulu waktu wagubnya Pak Karna Suwanda ya. Jadi mereka mengatakan Jawa Barat ini gudangnya sepak bola, profesi sepak bola Jabar itu. Dan gudangnya di Bandung. Kita ribuan yang belajar sepak bola itu. Mulai usia 10 tahun, 11, 12, 13. Pernah nggak PT PBB yang bantuan biaya kan tidak tuh. Jangan-jangan we hadiah gitu. Kan main dah 36 PS buat miskin-miskin teuing atuh. Jadi kita terjun ke sepak bola itu udah siap bertengkar dengan istri, dengan apa. Saya sering bertengkar dengan istri ya. Oh si papa cenah kono main bola ratusan juta ya abdi hoyong geulang hese. Enggak apa-apa. So, Urusan bola wae abi henteu. betul. Apalagi dulu manajer itu harus sendiri membiayai saat Bikin manajer measure junior. satu bola disusulan ku istri. Nah, gitulah. Jadi buat apa dipermasalahkan kembali? Ya mungkin lah kata Pak Dada juga kan, ade goreng ku omong, Ya. ade goreng ku basah, ku omong Berarti- mah udah pasti terus ya. Ini mas saat ini kita kembalikan ke Bobotoh aja mungkin ya Oh, masalah Pak Bobotoh jangan keyakinannya terpancing, jangan terpancing. Ayo ganti logo, ayo ganti logo, saya tidak setuju. Saya sangat setuju sekali. Kalau logo aku mau gitu kan, gitu kan. Ibaratnya aku sawah, jeung jembatan. Dan kita di musim 2000 berapa ya? 2003 ya? Iya. Musim 2003 kalau nggak salah pernah berganti logo. Berapa kilo logo? Yang mau tinggi gear ya. Iya, iya tapi kan tidak bisa Yang karena PMB, tahun Persib 19 Bandung. ada statuta, Ada statuta nggak itu, bisa gitu nggak kan. bisa. Tangkewe kongres PSSI orang roboh lah statutana, minimal logo malah gitu kan. Desa pangarevisikan Jadi Bobotoh ulah Jangan udah terpancing ya. berpikir sepihak, terpancing, emosional. Cobalah mau tidak ada statuta, geus dipindahkeun Persib deh. Jadi kita berkatanya bukan hanya dari logo ngarubah logo, termasuk Iya, iya, dipindahkeun. Jadi sok kurang bina lah, kurang bina gitu karena kata Karun juga begitu ya, bukan kata Karun. Ini sebuah kenyataan bahwa sekarang ikon orang Sunda itu kan 3, pertama Islam, kedua Siliwangi, tentara, ketiga Persib. Persib. Nggak bisa ada Persib udah milik orang Sunda, bukan hanya di Jawa Barat, di Jepang nggak kembalikan seur. Bobotoh Iya teh penonton gitu. sih mau kan udah Jepang, udah Cina Pak Haji, Australia aya. Pak Haji mestinya ikut kata Pak Umuh ke Jepang kemarin tuh. Nanti diajak. Ya. Ya seperti itulah ya, berarti dinamika yang terjadi kan aya nama orang sayunan dewe atuh orang adu. Tahu Persib sayuran, ya. ai 36 PS mah kumaha di bawana gitu kan. Mohon. Jadi istilahnya lu jual gue beli gitu. Iya. Nah ini kita juga tidak mau memperpanjang polemik sebenarnya, jadi Iya. hanya ingin mengungkap data dari kedua belah pihak. Kemarin kan juga kita sudah datangkan tim peneliti, sekarang kita ke Sowan ke 36 PS, diwakili oleh Pak Haji Taufik ke Askot PSSI saat ini, dan juga tentunya sama-sama pingin guyup Betul, ya Pak Haji. betul, guyup. Kita pingin satu suara bahwa sok Persib intinya mah kedai berprestasi. Nah, Nah ini juga kuat pegangannya data dan fakta sejarah juga memang yang Kita sekarang juga- dipegang oleh jadi Askot kalau PSSI dan kalau disimpulkan 36 itu PS. kemarin itu ada semacam pertentangan antara data otentik lawan clipping gitu kan. Nggak bisa data otentik kalah dengan clipping. Jadi tidak ada permasalahan sebenarnya itu. Yang ada ketidaktahuan PT PBB ujug-ujug ngaheuhan ieu hasil penelitian. Ya. Tim peneliti tidak salah, tugas mereka meneliti. Mereka juga bilang, ya mah dianggo mangga, tadi anggo sawios, jangan dipakai ke PT PBB. Karena kalau kita mau merubah tanggal lahir dan turutan tentang Persib, dua berhadapan dengan 36 PS dan berhadapan dengan statuta PSSI. Kan gitu atuh. Aturannya ya. Jadi orang mau orang ngadu-ngakeun kumaha
Dia ke cekaruhunnya. Lamun Persib yang juara sih loba pemain nungguran Asep. Iya. Dulu kan 5 Asep teh. Muhun. Ya, Asep Dayat, Asep Asep Dayat. Doni, Asep Kustiana, Asep Somantri, Asep Sejidi, Munir. Asep Jadi itu. Poni, Asep Asep Munir. Darwis. KBW Asep. Ayo tuh. aja Asep, Asep Kloknya, Asep Da Silva. Bener. Sampai ada paguyuban Asep saya Pak Haji. Ada. Kemarin bikin acara ngaranna Sampurasep. Jadi malah Asep itu telah merubah paradigma orang Sunda. Jadi tidak selamanya orang Sunda menanam jagung berbuah jagung, menanam singkong berbuah singkong. Malah Asep jadinya stroberi. Strawberry. Kita ruang di stroberinya. Nah, Asep Strawberry berarti kayak masang iklan di dia. Oke. CS. Bener. Pak Haji berarti clear lah ya gitu Clear, untuk clear. urusan Ada. lima gitu kita ayo nama babarengan deui. Tapi kita udah menyiapkan perangkat hukum. Kalau ngotot, ayo lah gitu kan. Ya, Kan kemarin syukurlah. gitu ya pengen digugat Pak Haji terus kumaha kelanjutannya tuh. Ay, Mariana udah lawan ujung-ujung lo dengan ini juga kita udah sedikit merendah, tapi kita udah persiapkan. Dan surat gugatan udah ditandatangani oleh semua 36 ketua PS. Ya, ini Tidak udah melayangkan lah. ini udah deklarasi juga lah merilis bahwa di produk yang dikeluarkan pun memang tercantum lahir di 14 Maret. Iya, jadi kalau kita melihat pernak-pernik ini tidak konsisten PTBB itu. Di dia robah, di dia masih gitu. Dia masih itu 18. Nyampuraeun we lah. Sudahlah ya. Kita balik lagi aja ke apa ya? Dasar kita sebagai bobotoh ngadukung Persib ya. Ya. Sebentar lagi Persib akan bertanding lagi ya di tanggal tanggal 4-nya. Ya. Tanggal 4 Februari lawan Persis Solo yang dulunya juga katanya sebagai salah satu pendiri PSSI juga. Ya. Gitu ya. Yang namanya sebelum Persis teh naon Ki? Ngarti Ki? VIV ya itulah ya Belanda lah pokoknya namanya. Nah itulah. Pak Haji, kumaha ya ninggal Persib ayeuna. Nah, Tahu ya. aya peluang juara kene aya piriteun Pak Haji. Aya gitu kan. Persib itu sekarang udah mendekati juara. Kalau dulu kan seperti mobil diesel. Jadi lama panas, udah panas di Jabal Lesing. Akhirnya maka dengan tidak ada lah alasan Persib di juara dengan dukungan dana yang kuat, antusiasme bobotoh, pemain bagus. Tinggal perpaduan di lapang dan ada 2 trik. Kepada pemain ya, saya sebagai pelaku sepak bola, jadi mun urang yang menang pertandingan di lapang 2 syaratnya teh. Tah, dua. Haji, Ulah ngoperkeun bal ka musuh. Kedua ulah barung jeung babaturan. Cak kitu. Benernya. Dah lah, anak mending seserian. daripada ribut mau bal hiji ku 22 nggak hiji ewang kan Gitu. hiji ewang yang mau bal lah kumaha. Aduh, tapi yang menarik melihat kiprah Pak Haji gitu ya ternyata selain dulu juga aktif di Persib gitu ya, menjadi ketua harian, kemudian juga mengurus salah satu klub. Pokoknya mah sangat erat kaitannya dengan persepak bolaan lokal di Kota Bandung. Tapi ternyata kan banyak juga kesibukan lain. Sebagai seorang budayawan, bergelut di dunia entertainment juga. Ternyata sulap juga ya. Pak Haji. Ini Ya. banyak permintaan Pak Haji. Ya, Sama terutama Pak Haji tiasa nembus tembok. atau menghilangkan patung Liberty Pak Haji. Dan itu kan ketua paguyuban sulap atau Ya, jadi gini. Sulap itu dulu termarginalkan. Jadi ada di pohon lah. Sedot WC, memotong-motongan sulap. Badut sulap. Nah, saya waktu itu ketua harian, bersamaan saya menjadi ketua pesulap Bandung. Lama tau yang juara di sepak bola mah. Tapi dalam sulap 2 tahun kita udah juara Asia. Sulap, nanti kita pertunjukan lah. Soal menghilangkan mah dah kebiasaan orang atuh. soal menghilangkan kebiasaan, Orang menghilangkan ayo barang ngomong, bukti, iya, menghilangkan Iya, jadi naon pas ditagih leungit. Karena usum ya ditagih. Ya, teh usum. Nah, ini Ditagih ada pinjol yang leungit. ada takut terlewat lah, ada yang lupa. Saya juga kan mengelola pusat budaya Pegerageng. Saya mengibahkan tanah 1 hektar ke Pemprov Jabar, lalu dibangun dengan anggaran 18 miliar. Itu ada lapang sebelahnya untuk pembinaan sepak bola di Priangan Timur. Nah kemarin itu mengadakan lomba ngurak.
Lombang ngurak. tingkat Jabar lah gitu kan. Lombang ngurak tingkat Jabar. Menarik ya. Dulu kan ada yang dari Pekanbaru dan kemarin dibatasi lah tingkat Jabar, jadi perwakilan dari tiap kabupaten. Hadir Pak Yoko, Ketua Askot Kota Bandung, ada yang Luraya hadir, Sekjen hadir, Pak Dadang hadir. Disaksikan oleh kurang lebih 45 peserta, itu belut anu terureki. Nah, Belut terureki. anu kaurekan gitu ya, belum anu nyorang, anu jorang. Nu kakait gitu Bukan ya. kait, 30 Bukan diatur, bukan apa, ini mah udah aturan diatur ku Gusti Allah. Tilu belutna. Nanti kita kasih videonya ya, masukkan gitu ya. Ini 33, dan itu menunjukkan tanggal lahir Persib tahun 33. Tuh, belut ge terus ngadukung. Belut ah, Belut aja. ya. Saya kemarin dikasih lihat sareng Pak Adeng Hudaya sulap kartu. Tuh. Oh iya. Itu juga sama 1933 Pak. Aya Haji. tilu-tilu nah oge Pak Haji. Nah gini, Pak Haji akan memainkan sebuah sulap. Ah, iya iya. Jadi ini Sep ya. melibatkan arwah ya. Arwah. Tapi udah kena di setting heula tuh. Oh, siap. Jadi Semua apa si Akang mah di situ aja ya. Oh iya siap. Tapi di Nonton ya, di situ lah Pak orang. Haji ngalira di dia. Iya, teu kedah kayak di pinggir mangga tuh sawios. Oke. Iya Kang Dir, barisan Dir. Coba Ieu beresannya beresan lah. di beres teh lah. Demi sulap ya abdi mah nonton. Nah, menarik ini guys. Menuju alit mah abdi kapungkur resep teh nonton sulap Mr. Robin. Ya guru Pak Haji itu mah. Oh. Pak Haji kan pelajarannya di Bisa Robin, sulap kelinci, sulap naon mah gitu. Kayak orang nyiapkeun lagi. Ini mah Deddy Corbuzier Pak Haji geus teu Kayak sulap kacau deui heula. tapi ayeuna teh. Cek heula tuh sulap mah tuh. Habis ini kita sulap. Pak Yoko, ya. Pak Yoko. Jangan kemana-mana. Lanjut part 2. Sulap. Sulap. Para bobotoh garis geras pendukung Persib. Sebenarnya saya udah lama memiliki Fudo ya. Jadi Fudo ini Jolik Afrika lah gitu kan. Tadinya saya mau menggunakan genderowo, tuyul, kuntilanak, tapi sudah habis dikontrak oleh para caleg. Jadi ya kita menggunakan Fudo saja. Ini Fudo ini berasal dari sebuah negara yang tatangana ya, mau siapa? Nah, tapi mohon maaf, ini harus ada apa? Rokok, ada rokok, tapi karena saya kehabisan rokok, nah jadi kita akan buat rokok dulu. Nah gitu. Tuh. Nah gitu ya. Rokoknya harus jarum ya. Karena jarum ini sponsor Sudong. Jangan dinyalakan dengan ini. Karena kalau soalnya ini elastis tuh. Elastis ya, dan ini tidak panas tuh kan, ini apinya habis. Jadi kalau kita bakar ini habis bulu-bulunya tuh, habis pamita ya. Jadi ada yang lebih spektakuler gitu kan. Nah gitu. Nah ini. Nah ini. Jadi Fudo itu tidak menyukai api yang kecil, api besar gitu.
Ush. Aduh, ini bergerak. Jadi saya akan bertanya kepada Pudu tentang tanggal lahir Persib. Jadi apakah betul 1919 atau 1933 gitu kan? Nah ini masing-masing sudah apa? Ada persyaratan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama kita harus menggunakan rokok Jarum ya, karena sponsor saya. Dan kedua, korannya harus galak. Karena saya setiap hari Sabtu menulis ngadu bako di galak itu. Nah ini Pantun Pimrednya. Dengan koran lain Pudu nggak akan menjawab. Jadi masing-masing saya tugasi untuk mencari angka yang seribuan, yang 1000, yang ratusan, yang puluhan, yang satuan ya. Kalau 19 gitu kan. Nah, kita minta bantuan ya. Jadi kita harus percaya ke Gusti Allah. Tapi dah, ya Pudu pintar pisan. Jadi dengan pertunjukan Sudong kali ini, sudahi saja. Kita adu argumen tentang hari jadi Persib. Kurang percaya ya tahun sabaraha ya Persib ngadegna nya berdirinya. Jadi mohon maaf kalau tulisannya jelek, karena Pudu itu kan tamat sekolahnya. Ini udah agak membentuk ya. 19. Boa 36 PS salah ya. Coba ini 19 kan? 19 lagi enggak itu bukan? Oh, Mengkol. Ayo Du, yang benar kerja Du. Coba. Betul nggak? 1923. Oh. Ini mungkin udah betul ya. Nggak mau lepas Pudunya. Harus dibayar mana itu ya tuh. Tuh. Apakah ini 2? Apakah ini 3? Coba lihat gerakannya itu. Nanti akan berhenti di angka yang diingini oleh yang membayar. Ini 2, 3. 3. Jadi sudah membentuk lah bahwa kita harus sepakat, harus yakin bahwa Persib itu lahir tanggal 14 Maret tahun 33 sesuai dengan tulisan Pudu
dan belut dan belut gitu kan. Nah, karena sudah cantel ya. Ini bisa di close up kan, bisa di close up. Karena apa? Sudah tidak apa-apa lagi, kita sudah berbaik sangka atau berbaik apa ya istilahnya itu dengan PT PBB antara 36 PS itu, ya kita juga akan berhenti merokok. Kang, close up Kang. Close up. Jadi karena kita sudah cantel dengan PT PBB, saya tidak ada faedahnya untuk merokok lagi dan saya akan mematikan rokok ini. Di sini saja tuh. Tuh. Aja ya. Alhasil. Iya. Nah, itu dia sulap barusan bersama Pak Haji Taufik Faturrahman. Utara tuh Bapak Tok. Powers. Tapi hanya kalau bisa dia si Fudu teh sakolana teh tamat. Coba mun tamat. Wah. Jadi Pak Haji ini kalau sulap pudu itu berat karena malamnya harus ada kita sesuguh dan sebagainya. Kalau saya misalnya ada disuruh lagi sulap pudu dibayar 1 juta saya menolak. Duka bisa 1.100.000. Beda 100. Ini hanya terjadi di Simamong Podcast dan Betul. juga kamu bisa lihat juga konten-kontennya Pak Haji Taufik ya. Ini update-nya di mana aja nih Pak Haji? Di YouTube, Di YouTube aya, di TikTok aya, di mana dehnya? Instagram, Instagram Facebook, ayahnya ada, Pak di Hajinya. Facebook ada. Hari Susulapan aya tuh Pak Haji. Anu sudong-sudong teh, Pak Haji. Sudong-sudong. Ya campur sari aja antara pokoknya Segala aya, weh. semua nuansa humor gitu kan. Iya. Terus juga tadi sudah disampaikan bahwa Pak Haji juga aktif menulis di koran Gala ya Gala Pak Haji. Media, Gala Media. Tiap hari Sabtu, dulu selama 6 tahun Pak Haji rutin menulis Mang Ohle di Pikiran Raya. Oh, Iya. Mang Ohle. Iya. Abi teh Waktu Pak Haji nyalonkan wali kota Tasik, berhenti menulis sampai sekarang gitu. terus sok ngupingkeun abi mah di radio sareng Ya, Urban. dengan Urban sudah 16 tahun. Jadi Pak Haji siaran di Urban udah 16 tahun, dengar-dengar dari manajemen iRadio, kalau 17 tahun Pak Haji akan dapat payung. Tapi abi kantos nonton oge di salah sawios TV lokal, Borangan ngabodor sorangan. Ya. Borangan sudah booming. Borangan ngabodor Sudah sorangan. dilombakan antar SD, SMP, SMA, antar santri, antar ASN. Sudah booming lah Borangan itu. Ini sebelum stand up mah Ini aya siga Pak stand up Haji. deui kan stand Ya, up mah istilah bahasa asing. Sunda. Lamun di Sunda, Borangan. ngabodor sorangan. Iya. Ngabodor sorangan abi kadang sok itu abi nu ngabodor abi nu seuri. Kalau isi saya itu monolog. Dari tanggal 27 ke 30 monolog. Terus saya pengen budget Betul, betul. Jadi gini lah, kita bisa disimpulkan ya. Ya. Pak Haji ini kan pegiat humor. Pegiat humor. Saya sering menulis naskah Asep Sunarya. Saya juga membantu Sule waktu audisi API. Saya menulis naskah saya juga. Jadi saya sudah menerbitkan 8 buku kumpulan humor. Tiap hari menulis humor di Facebook. Jadi marilah kita masalah ini diselesaikan dengan humor. Nah, geus seurian lah. Ulah dengan carok, carok mah bertinggal dari budaya kita. Di orang pan hade goreng Ku baso. ku baso. Pak Haji punya baso PLO. Dan baso laswi. Wah, salaswi. Baso laswi gitu kan. Wah, mantap. Cik kan kemarin ngebaso di bahasa Laswinya. Bahasa Tapi dah, Laswi support. sesuai dengan namanya, orang Sunda. Sunda itu singkatan dari suka bercanda. Oh gitu. Ada ulah. Jonton gantar kakaitan. Ayo orang ngariung, orang lesekeun gitu kan. Jadi masalah mah pasti aya. Jadi orang kalau banyak masalah itu wajar. Tapi kalau banyak wijen oneh itu. Berarti tadi ya seperti yang udah didengar sama-sama Boboto Maungers yang dibicarakan sama Pak Haji bahwa kita tidak ingin menambah polemik tapi justru memperlihatkan ada fakta dan data fakta baru dan mari mungkin setelah podcast ini kita bisa duduk bareng ya mungkin dari Ya. Bareng di stadion lah. Betul, Kita kan dukung betul. Persib lawan Persis Solo.
Nanti Ya. juga ada Betul, pertemuan betul. selanjutnya mungkin dari 36 PS Ya. dengan PT PBB dan mudah-mudahan polemik ini tidak berkepanjangan dan kita satu suara seperti Fudu. Ya, nah gitu, mana orang tuh percaya kau pudu. Tapi yang menarik lagi, mungkin ini akan kita bahas di Si Mamong Podcast episode-episode mendatang tentang sejarah dari PS-PS ini. Ya. Karena kan PS-PS ini juga banyak melahirkan bibit-bibit pesepak bola Betul, muda betul, berbakat betul. yang berkontribusi bukan hanya untuk persepak bolaan Bandung, Jawa Barat, tapi nasional. Betul. Ya, kita harus menelusuri lagi nanti ya, mungkin di episode podcast Si Mamong yang akan datang, kita akan coba nih menggali bagaimana sih alurnya dulu tuh ya, wah pemain-pemain di PS tuh semangat Ya. sampai cita-citanya yang jadi pemain Persib. Tapi ada baiknya disampaikan sekarang bahwa dulu itu juluk Persib itu Pangeran Biru. Pangeran Biru. Lama, 2-3 tahun Pangeran Biru lah. Setelah Persib juara, saya kebetulan waktu itu menerbitkan majalah humor Cakakak dengan Kang Ibing, dengan Kang Asep Sunara, dengan Kang Acil Bimo, mengundang Kang Adeng, Kang Ibing, dengan saya bicara di Landmark. Nah waktu itu masih Pangeran Biru, Ya, ya. Kang Ibing mengusulkan agar jangan Pangeran Biru, karena Pangeran itu ada dua arti Sunda itu. Pertama bisa jabatan, kedua bisa Gusti Allah. Nah saya usinya laguna saya jeung mau Bandung, tati harita mau Bandung. Bikin tos we, jantan mau Bandung juga. Sebab Maung teh kan manusia unggul. Mau manusia unggul. Semua kata-kata yang ujungnya ung pasti ke atas. Nah, layung, nanjung, babaung, melendung, Agung. nyanung ke atas. Kawanina itu, wani mah sama. Nyanu mau gitu, kawani naluhurnya. Nah, jadi Kawani naluhur. dengan nama Maung Bandung teh prestasi Persib harus ke atas kata Kang Ibing. Jadilah Maung Bandung. Nah, waktu Pak Haji di sini ketua harian, kan picking tuh di ini anak-anak tuh dikasih tempat di depan, situ di ya? bawah, enggak di bawah. Bawah. Ruangan wasit naik ke atas ke sini, dipakai Persi, anak-anak picking, lama-lama kan bukan gimana ya, waktu itu tuh masih main kartu gitu kan, akhirnya dibikinkan di depan. Dulu itu batannya di Pak Haji itu. Ingat sok ikat apa nuker tiket Persib ke ditu. Ya, Iya. tiket malah dia. Pak Haji udah ketua Panpel, Pak Umu masih bekerja di Penerbit Ganesha Eksak, dan beliau itu support ke Panpel dan memasang iklan sampai 2 baris kan di apa namanya di board apa Ya, board di itu ya. Board, di board. stadion. yang bawa tiket untuk beliau itu Kang Erwan yang sekarang menjadi wakil Bupati Bandung, Sumedang. Iya. Nah begitu jadi tauslah teu masalah, tercantai ya gitu kan. Sip, nama orang rempuk ngadukung mau Bandung, ulah nepi ka bobotoh pundung. Nah gitu. Ya, sip lah. Hatur nuhun pisan Pak Haji. Mohon. Waktosna. Wah, Sami-sami. Nuhun Pak Haji. semoga sehat selalu, semoga terus berkarya dan selalu memberikan kontribusi untuk Amin. Kota Bandung, Amin. Jawa Barat. Ya, jadi demi podcast ini tadinya Pak Haji kan harus ada di Makassar malam ini. Aduh. Demi Si Mamong Podcast, Pak Haji Iya. Taufik Fatur Rahman hadir. Harus ada di Makassar. Kenapa Pak Haji terjadi? Dan Makassar tanya nongonang. dia. Tanya nongonang. Jauh keperluan, nongonang ke Makassar. Keluar oke. Ai Suganta ya priyogi. Kata ya pedagogi ke Makassar. Priyogi. Eta aya ngondang ya. Siapa tuh? Ya, Kalau gitu kita nuhun. akhiri special edition podcast Si Mamong bersama Bapak Haji Taufik Fatur Rahman. Sekali lagi kita sama-sama ngedukung lagi Maung Bandung. Semoga bisa mencapai target juara di tahun ini. Amin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Si Mamong Podcast mantun bagai orkes, sekali tayang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres. Dipandu double Z King of Radio, tak pernah pelan mereka stereo. Analisis taktikal bayar di Sufi, Hatam as a coach layak dapat trofi. Gogan hard, we got it from Angke. Shout out to our editor who always lucky. Terpantau cuaca lebih panjang agak rainy. Abis antar istri, aku ngedit lagi. Riban, coach paling tampan. Tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Soleh kaya ilmu panggil dia mapan.
Isinya daging semua bro, gak akan dapat di sekolahan. Si Mamang Podcast mantur dengan oces. Sekali tato yang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Penuhi semua request kami beres. Si Mamang Podcast mantur bagai orkes. Sekali tato yang langsung banyak protes. Namun tenang saja kami kan bayar cash. Match review semua beres.